Bapak Muhammad bin Zakaria. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Kelurahan Kebun Kelapa, Ibu Herlina Wahyuni. Yang saya hormati Bapak Suhud dari Kanwil Suku. Yang kami hormati Bapak Rofaul Kambe selaku narasumber dari sebagai Ketua Umum Perajin ya Pak? Perajin ya Pak? Ya. Yang saya hormati Bapak Wahyudi dari Posbatkum Jakarta Pusat. Yang kami hormati Ketua SKDM Kelurahan Kebun Kelapa, Bapak Ibu Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Kebun Kelapa, perwakilan PKT 3 Kelurahan Kebun Kelapa dalam acara rapat koordinasi RT RW dan RMK Kelurahan Kebun Kelapa. Bapak Ibu sekalian, rapat koordinasi ini memiliki agenda salah satunya adalah mengenai sosialisasi pembentukan pos bantu di Kelurahan Kebun Kelapa. Sebelum kita memulai acara ini, saya memohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Untuk Ibu Laras. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan kembali. Belum. Hari Rabu rapat koordinasi. Lantai 3 tempat bertemu. Mari kita satukan visi dan misi Kebun Kelapa yang makin bermutu. Untuk acara selanjutnya, saya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama, yang terhormat Bapak Suhud dari Kanwil Hukum DKI ya Pak. Yang terhormat Bapak Raufan Rambe, yaitu Ketum Perajin ya Pak, Perajin Indonesia, selaku narasumber pada kesempatan siang hari ini. Yang terhormat Pak Wahyudin, Ketua ya Pak ya, Posbankum Jakarta Pusat yang hadir pada kesempatan siang hari ini beserta seluruh tim. Mungkin sudah saya sebutkan satu persatu. Lalu yang saya hormati Kepala Puskesmas Pembantu Kelurahan Kebun Kelapa, Rahma. Yang saya hormati Sekretaris Kelurahan Kebun Kelapa, para kasih staf kelurahan. Berikutnya yang saya hormati para ketua RW, hadir langsung di sini Pak RW, Bu RW 03,
RW 01 dan 2 mungkin sedang perjalanan Pak, dan RW 4 ada keperluan yang lain diwakilkan oleh sekretaris ya Pak. Yang saya hormati Ketua LMK Kelurahan Kebon Kelapa yang juga LMK RW 4 beserta anggota, hadir langsung anggota LMK RW 03. 01 bareng Pak RW kali ya Pak ya? Mungkin. Yang saya hormati Kasatpol PP Kelurahan Kebon Kelapa beserta anggota, yang saya hormati Ketua FKDM Kelurahan Kebon Kelapa beserta anggota, PKK Kelurahan Kebon Kelapa. Hadirnya PKK ya? Iya, alhamdulillah. Lalu yang saya hormati Bapak Ibu Ketua RT di lingkungan RW 01, RW 03, R2, 3 dan RW 04 Kelurahan Kebon Kelapa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, siang hari ini. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu semuanya. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kesempatan yang baik siang hari ini di kantor Kelurahan Kebon Kelapa kita kedatangan tamu spesial nih Bapak Ibu dari Kanwil Kumham yang juga membawa salah satu narasumber Ketua Peradi ya Pak tadi ya? Peradin Indonesia yang hadir, alhamdulillah teman-teman kita. Bapak Ibu mungkin juga nanti kita akan selain menimba ilmu, mendengarkan penyampaian yang akan disampaikan oleh dari Kanwil Kemenkumham. Kita juga akan mensosialisasikan beberapa program yang memang sedang berlangsung di Pemprov DKI Jakarta yang berdampak terhadap kita warga Kelurahan Kebon Kelapa juga gitu ya. Nah mungkin karena sudah cukup siang, tadi kita mulai sudah lewat dari setengah jam dari undangan, nanti menunggu yang lain, mungkin ada keperluan lain. Insyaallah acara siang hari ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya kaitan dengan Posparkum. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari Posparkum yang memang diinisiasi kali Pak ya oleh Kanwil Kumham ya, bekerja sama lah sama apa yang bisa, karena permasalahan hukum di sekitar kita tuh khususnya kewilayahan cukup banyak Pak, cukup banyak, baik itu yang sifatnya kecil, mikro maupun yang sifatnya besar gitu. Sifatnya kecil misalnya ada terakhir kemarin di RW 4 ada ondel-ondel lewat ternyata nyolong gitu. Nah itu kan menjadi keresahan kita bersama. Yang tadinya kita biarin beliau ngamen gitu kan, beliau mencari nafkah melalui peragaan ondel-ondel. Tapi kalau sudah bentuknya kriminal, sudah mencuri, sudah merugikan kita warga, nah itu kita harus bertindak. Sampai pada hal besar, contohnya ada salah satunya ya Pak ya, ada apa sebutannya Pak kalau orang luar negeri itu yang bermukim di tempat kita tapi tidak punya izin gitu loh. Nah itu juga kemarin iya ilegal. Itu kemarin juga sempat di razia ya, ditangkap oleh imigrasi. Nah hal demikian sangat mungkin terjadi di wilayah kita karena kita bersentuhan langsung Pak dengan masyarakat, warga dengan yang ada di sekeliling kita gitu. Selain juga hal-hal yang mungkin dengan perselisihan antar warga, perselisihan antar keluarga dan seterusnya gitu. Nah, mudah-mudahan pada siang hari ini nanti kita mungkin bisa diskusi juga ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak Ibu ini adalah perangkat wilayah Pak. Di sini semuanya ketua RT, ketua RW, PKK gitu Pak, semuanya yang hadir. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini juga bisa ditularkan, disampaikan, disosialisasikan juga ke warga-warga kita dalam pertemuan-pertemuan tingkat wilayah. Mungkin itu pembukaan dari saya. Selamat datang kepada Bapak dari Kanwil juga, dari Perajin, dan mohon maaf kalau ini Pak sambutan kita tidak sesuai harapan gitu, karena beginilah adanya kalau kantor kelurahan segini-gininya Pak gitu.
mudah-mudahan melalui forum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya dan membuka wawasan bagi kita khususnya peserta yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Mungkin itu sambutan dari saya. Silakan, saya juga mau dengar ini Pak, apa namanya yang akan disampaikan oleh narasumber pada kesempatan siang hari ini. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lurah. SK Mahkamah Kelurahan. Ini mungkin saya perkenalkan bukan dari pusat. Di sini kami pertama tertarik. Kedua, ingin membangun mereformasi hukum. Kami juga tertarik. Detik hari ini yang kita pakai orang pintar di negeri ini cuma sedikit yang cerdas. Artinya yang saya maksud, pertanyaannya adalah sederhana. Hukum siapakah yang kita pakai sekarang? Hukum ibu pertiwi kah atau hukum ibu tiri? Yang dikatakan dengan hukum ibu pertiwi tentu yang lahir dari Indonesia ini, dari Nusantara ini. Yang kita mengenal adat istiadat. Tapi yang kita pakai sekarang ini orang-orang pintar mengatakan hukum positif, peninggalan kolonial Belanda, hukum kafir. Itu yang kita anut, yang kita pakai. Tapi alhamdulillah insya Allah mulai 2 Januari kita sudah memiliki hukum yang lahir dari kandungan ibu pertiwi. Kita tinggalkanlah, kita capek sudah memakai hukum ibu tiri. Inilah yang terjadi. Makanya saya katakan tadi, dari rejim Soeharto sampai rejim Jokowi, hukum dijadikan alat, makanya kami tidak sejalan. Yang tertindas adalah rakyat itu sendiri, kasihan. Kami berjuang dari Pradin. Alhamdulillah kita berhasil punya hukum pidana nasional yang disebutkan lahir dari kandungan ibu pertiwi, bukan lagi hukum kafir yang kita pakai. Ini perlu juga disosialisasikan lebih dalam. Kenapa begitu saya katakan? Kalau hukum feodal, tentu hukum penguasa bagaimana supaya langgeng kekuasaannya, supaya dia kuasai negara ini selama-lamanya. Tapi dengan kemerdekaan yang kita miliki belum ada perubahan. Di sini baru sekarang kita temukan dengan perjuangan Pradin. Alhamdulillah kita punya KUHP nasional. Kita tinggalkan itu. Bila ada waktu Pak Lurah nanti mungkinnya nggak usah lah Pak Lurah begini formil. Santai aja kami datang ke sini kumpulkan teori bila perlu. Bakta maghrib kayak, bakta isya kayak, kita ngobrol saya akan jelaskan semua. Nah kembali saya katakan tadi tentang hukum kita. Kita menganut hukum ibu tiri. Ayo kita tinggalkan ibu tirinya. Cukuplah kita sudah dewasa, sudah 80 tahun merdeka. Ayo kita bangun namanya Mahkamah Kelurahan. Supaya nanti segala sesuatu menyelesaikan persoalan dapat diselesaikan di kelurahan ini. Mohon maaf Pak Lurah, baju yang saya pakai ini sebenarnya baju Pak Lurah ini. Inilah nanti hakim yang mengadili Mahkamah Kelurahan. Ini toganya, bajunya. Ini kami rancang sedemikian. Ini saya pinjam dulu kalau saya pakai. Nanti, terus kemudian Mahkamah Kelurahan ataupun Posbankum Kelurahan itu apa koneksinya? Kalau tadi Posbankum itu adalah memberikan pelayanan. Kalau Mahkamah Kelurahan menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang ada di hadapannya. Pertanyaannya adalah, kok barukah itu Pak Arambe Mahkamah Kelurahan? Bukan baru. Ini mulai sejak dibentuk ini kebun kelapa ini berdiri, sudah ada penghuninya ini tahun 1600-an. Itu sudah ada barang itu di sini. Kalau mungkin di Gerowol sana tidak ada di tempat saya. Kenapa? Karena itu adalah tempat hewan-hewan dulu di sana itu, perkebunan. Tapi ini kebun kelapa ini kan mulai bermukim manusia di atas tanah itu. Kemudian apakah sudah ada hukumnya? Sudah.
Mulai dari zaman Portugis sudah ada hukum yang kita kenal dengan hukum adat istiadat. Pertanyaan kembali lagi, apakah ada hukum adat Betawi? Kata siapa? Tidak ada. Justru orang Betawi yang paling kental. Tapi oleh tergerus keadaan antara rejim penguasa ke rejim penguasa, demikian juga ke zaman feodal dengan kekerasannya, mulailah terkikis semuanya. Ini kita bangun kembali agar kita beradab. Karena hukum itu yang punya bukan Pak Lurah, bukan juga Ketua LMK. Yang punya hukum itu ibu-ibu. Kalau Pak Lurah ataupun Ketua LMK ataupun bapaknya tapi kalau sudah ibu yang mengatur hukum, insya Allah kita akan mendapat ketertiban sesuai dengan akidah yang kita miliki, tentu dikedepankan. Namanya adat istiadat, kental dengan budaya. Namanya budaya itulah adat. Nah, oleh karena itu, Bapak-bapak sekalian, di dalam hal pemberian pelayanan bantuan hukum ini, tentu nanti baru naik persoalannya diangkat ke Mahkamah Kelurahan. Jadi tidak hanya sekedar pos bantu kelurahan itu untuk membantu menyelesaikan, kan belum ada penyelesaian kalau pos bantuan. Penyelesaiannya dengan keputusan Mahkamah Kelurahan. Pertanyaannya lagi lebih mendalam. Apakah diperkenankan? Apakah itu ada? Apakah ada dasar hukumnya? Ada. Nanti Pak Lurah saya berikan buku dan saya bawa. Namanya buku di sini Mahkamah Desa dan Kelurahan. Bakti untuk keadilan suatu kebutuhan. Dengan cita-cita cita Presiden ini baru saya bangkitkan kembali, saya angkat kebenaran beliau menerima. Di dalam buku ini juga ada prakata dari semua instansi, dari Mahkamah Agung, dari Kemendes, dari Kemenkum, dan beberapa lainnya. Ini yang perlu untuk kita lakukan. Jadi perkara-perkara seperti tadi, maling, ini, itu, segala macam, tidak perlu harus ke pengadilan. Dan itu bukan penyelesaian. Hukum kafir yang saya katakan tadi ataupun hukum positif yang disebutkan orang-orang pintar itu, apakah itu penyelesaian? Menurut hemat pendapat saya, sampai detik ini kalau kita tidak lakukan perubahan, itu semakin runyam. Antara ayah dengan anak pun sudah rusak. Kenapa? Karena budaya hukumnya itu adat istiadat sudah hilang, adab itu sudah hilang, akhlak karimahnya sudah tidak ditemukan lagi. Ya Bapak Ustadz, apa Ustadz kita mungkin gak perlu secara mandi, ya beliau jagonya demikian itu. Tapi kalau tidak hukum mungkin saya lebih banyak. Nah, oleh karena itulah di sini kita harus perlu pupuk. Penyelesaian tadi ada dasar hukumnya. Hakim, jadi kalau saya sebenarnya datang kemari, aku tidak akan pernah panggil beliau di Pak Lurah, Bapak Hakim Ketua. Itu yang benar, itu perintah hukum, perintah undang-undang. Bisa diselesaikan di sini dan ada putusannya. Putusan Mahkamah Kelurahan udah. Oleh karena itu, di sini juga perlu saya berikan pencerahan lebih jauh tentang sebelum saya masuk ke instrumen Mahkamah Kelurahan. Tentu saya jelaskan dulu tentang Pak Lurah ini. Mohon maaf, bukan menggurui Pak Lurah. Pak Lurah ini, Pak Lurah kita, ini tidak sama lagi dengan Pak Lurah 10 tahun yang lalu. Pak Lurah kita ini sudah melekat 2 jabatan dalam dirinya. Sadar tidak sadar kita itulah perintah hukum. Pertama, pejabat administrator yang kita kenal populer dengan istilah pamong praja, pemerintah. Itu produknya keterangan ini itu segala macam tentang kemaslahatan warganya. Oleh karena itu menurut hukum, menurut perintah undang-undang diberikan lagi 10 tahun yang lalu dan diperkuat lagi setahun yang lalu. Saya sekali lagi, diberikan lagi di perintah undang-undang 2014 lahirlah undang-undang desa. Diperkuat lagi setahun yang lalu. Tambah lagi satu lagi undang-undang desa juga.
Dua undang-undang ini mengatur lurah bukan hanya sebagai pejabat administratif, tapi juga sebagai pejabat tata usaha negara. Pejabat tun istilahnya. Nah, oleh karena itu pertanyaan hukumnya lagi secara hukum administrasi. Apakah Pak Lurah kita ini punya atasan? Kalau dia sebagai pejabat tun? Tidak. Secara hierarkis birokrasi karena beliau ASN tentu ada kepemimpinan. Kalau dia menjalankan tugasnya, dia tidak bisa dicampuri oleh siapapun, tidak bisa didikte oleh siapapun. Contohnya, 2 surat keputusan telah diterbitkan oleh beliau. SK pembentukan Kadapur, SK pembentukan Posbatku. Apakah bisa karena tidak senang Pak Camat, wali kota, gubernur atau presiden? Batalkan itu? Nggak boleh, nggak bisa. Beliau sendiri sebagai lurah yang mengeluarkan SK, dia tidak bisa membatalkannya. Yang bisa membatalkan SK itu hanya Pengadilan Tata Usaha Negara. Itulah yang disebutkan dengan pejabat itu. Oleh karena itu dua melekat jabatannya di sini. Itulah mengenai, mungkin kalau saya jelaskan perintah undang-undang, wewenang yang dimiliki Pak Lurah, tujuan Jumal pun kita jadi nggak habis. Nah, cuman mungkin dapat saya berikan kekurangannya. Apa itu kekurangannya? Entah kurang babnya atau kurang pasalnya, tinggal 1 pasal lagi. Pasal pencabut nyawa nggak diatur di dalam. Itu aja kurangnya. Kalau diatur barangkali pasal 1 untuk mencabut nyawa Pak Lurah boleh diperkenankan dan dilaksanakan, mungkin mewakili Tuhan beliau bukan. Itulah undang-undang perintah wewenang yang dimiliki Pak Lurah. Nah, oleh karena itu nanti, seperti tadi saya katakan, ada mahkamah kelurahan, maka Pak Lurah sebagai jabatan melekat langsung karena jabatannya lurah, dialah otomatis jadi hakim ketua. Terus Ibu Sekel kita mana ada? Nah, Ibu Sekel karena jabatannya dialah menjadi panitra kalau di pengadilan. Kemudian Babinsa, ada Babinsa kita. Babinsa karena jabatannya otomatis hakim anggota. Babin Kaptimas karena jabatannya di kelurahan ini otomatis menjadi hakim anggota. Kemudian Bapak ini karena yang tahu teknis, yang tahu mengenai hukum pelaksanaannya dalam persidangan, Bapak Wahyudi ini otomatis sebagai anggota, hakim anggota. Kemudian mungkin, tapi aku bukan menuduh Pak, itu nanti keputusan kalian rapat. Ketua LMK, siap tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, entah tokoh apa lagi, pokoknya maksimal 7 jadi hakim. Itu diperkenalkan undang-undang, perintah hukumnya demikian. Inilah yang mengadili. Tentu dalam hal ini Pak Lurah banyak tugasnya, karena dia sebagai ketua nanti dibuat penetapan majelis siapa untuk memeriksa perkaranya. Ada penetapannya, baru periksa, adili, keluarkan putusan. Kan selesai. Oleh karena itu, seperti tadi yang saya jelaskan, atas perintah undang-undang, atas perintah hukum, bahwa Pak Lurah kita ini bukan kata saya, ini kata undang-undang, sudah setara dengan Kapolri, sudah setara dengan Jaksa Agung, sudah setara dengan Ketua Mahkamah Agung, kata putusannya adalah final dan mengikat. Itu hukumnya yang selama ini terkubur, entah diabaikan apapun, tenggelam tapakur di mana, Allah alam. Ini kita bangun, kita kembalikan kepada hukum ibu pertiwi. Jangan lagi pakai hukum ibu tiri. Kita sudah diberikan kesempatan asta cita presiden kita yang sekarang. Ini kami sangat menyambut. Itulah mengenai mekanismenya nanti dalam SK itu, bahwa hakim yang mengadili tadi selain daripada yang disebutkan ada tokoh agama, supaya sejuk, adil memberikan pemeriksaannya. Karena kalau sekarang ini kita jangan munafik dan satu menjawab, hakim mana yang jujur? Keadilan sudah runtuh di negeri ini.
Mahkamah Agung aja sudah rontok. Apalagi pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Jaksa mana yang jujur? Polisi mana yang jujur? Saya nggak takut kok. Ini kebenaran fakta. Kita ini, staf saya membawa video. Nanti malam selesai dari sini paling lambat jam 7 sudah upload di YouTube. Silakan putar. Saya nggak peduli. Ini fakta. Itulah makanya suatu kebutuhan mahkamah kelurahan yang sangat didambakan oleh masyarakat ini. Itulah yang saya harapkan, mudah-mudahan secepat mungkin terbentuk di sini, dan juga nanti biar pos Batkumnya pun efektif berjalan. Dan insya Allah kalau nggak ada halangan tanggal 31, Kanwil Kemenkum RI Jakarta sudah menandatangani MOU dengan Gubernur Jakarta. Insya Allah. Kebenaran menterinya sudah pulang dari Cina kemarin. Jadi berarti insya Allah nggak terhalang penandatangan MOU tentang pos Batkum ini. Tentu dalam hal ini tentang payung hukum, anggarannya untuk itu. Saya nggak tahu lebih jauh, tapi saya tidak melihat ke sana. Tapi saya hanya ingin bagaimana melindungi rakyat ini, bagaimana mengayomi rakyat ini. Seperti yang diceritakan Presiden kita Prabowo ini, coba kita lakukan paling terbaik. Kalau sudah berurusan dengan aparat penegak hukum, na'udzubillah dicalik. Ampun, tidak ada ampunnya. Aduh, janganlah. Maka dengan gagasan yang kita miliki sekarang ini dapat terselesaikan segala sesuatu. Contoh ibaratnya sekarang ini, mau jadi janda pun bayarnya mahal, mau jadi duda pun bayarnya mahal. Inikah yang dimasukkan dengan hukum? Tapi nggak apa-apa, karena itu adalah hukum ibu tiri. Sekarang mari kita pakai hukum ibu pertiwi yang melahirkan kita dari kandungan dari ibu negeri ini sendiri melalui mahkamah kelurahan, sehingga nanti dapat tuntas. Satu hal mungkin perlu saya berikan contoh hukum positif yang dimaksud. 3 bulan yang lalu pertama kali saya mendirikan mahkamah kelurahan ini di Jawa Timur. Siang hari seperti begini kami resmikan sah berdiri, sudah lengkap semuanya. Saya belum, karena tidak penerbangan kembali ke Jakarta, saya masih tinggal di Jawa Timur. Tiba-tiba sore hari pengaduan masuk ke mahkamah, ke pos Batkum gini. Pos Batkum sampaikan ke mahkamah, tolong diperiksa. Perkaranya memang sangat berat, tapi mudah dan gampang penyelesaiannya. Ini hukum positif kita berbicara. Ada seorang putra dan seorang putri kelas 3 SMA pergi studi tour. Ternyata entah apa diperbuat terjadi kehamilan. Tuhan menunjukkan pulang sampai ke rumah muntah-muntah si putri. Tentu orang tua bertanya, kenapa anakku? Timbul kecurigaan. Yang namanya naluri ibu tentu lebih tahu putrinya. Dibawa ke dokter, ternyata positif. Diperiksa, diinterogasi, diberitahukan sama si putrinya, kami sudah begini terlanjur. Siapa orangnya? Ini, laporkan ke polisi. Polisi sebagai petugas tangkap, tahan, langsung joblosin. Itu perkaranya. Pengaduan tadi saya tangguhkan pulang ke Jakarta, saya adili besok harinya, dan tuntas pula alhamdulillah bertepatan. Karena namanya satu kelurahan kan dekat. Babin Kaptipmasnya kan ada, panggil pemohonnya, kita periksa. Panggil termohonnya, orang tua si putra datang, kita periksa, kita sampaikan segala macam. Alhamdulillah hanya beberapa jam terjadi perdamaian. Damainya udahlah, selesaikanlah dengan adat. Kalau memang ini sudah terlanjur, dari pihak laki-laki bertanggung jawab mengawinkan, marilah kita sesuaikan sesuai dengan adat istiadat kita. Waduh, kita pertemukan dalam ruang sidang, naudzubillah min dzalik. Semua terharu pada nangis. Sudah mau hampir bunuh-bunuhan, anaknya pun masih di penjara. Putus, saya tanda tangani putusan, saya bawa ke Polres, saya sampaikan putusannya, ditandatangani Pandura, saya jemput orangnya.
Kapolresnya langsung suruh bawa, bahkan Kapolresnya pun ikut ngantar si putra tadi. Tuntas, sudah selesai. Itulah namanya. Kalau diselesaikan menurut hukum positif, sudah pasti si putra minimal 5 tahun dihukum. Apakah itu penyelesaian? Hancur sudah masa depannya. Satu. Si putri, bagaimana nasib si jabang bayi? Tidak punya bapak tapi punya ibu. Bagaimana masa depannya? Masih janin aja sudah rusak moralnya. Bagaimana nanti masa depan anak bangsa ini? Bagaimana kelangsungan hidupnya? Ini berarti timbul persoalan hukum kalau hukum positif kita pakai. Inilah yang terjadi. Kemudian bagaimana pula si putri tadi, janda bukan, bersuami tidak. Ini kan menjadi persoalan-persoalan hukum. Tapi dengan adanya penyelesaian di Mahkamah Kelurahan, nanti kalau perlu mungkin saya akan berikan kepada Pak Lurah itu SK-nya, pembentukannya. Selesai, langsung 1 minggu kemudian saya dapat undangan, dipestakan. Sehari semalam pestanya lagi. Sekarang mereka sudah kuliah di Untak suami istri. Aman, tenteram, tidak harus terjadi. Sudah dihalalkan semua perbuatan, apalagi sudah suami istri yang sah. Inilah yang dimaksudkan dengan hukum ibu pertiwi. Nah, sekarang kita mau pakai hukum ibu tiri atau ibu pertiwi. Silakan. Ibu pertiwi. Alhamdulillah. Itulah gunanya Mahkamah Kelurahan. Kalau ke pengadilan panjang urusannya, belum tuntas dan menimbulkan persoalan-persoalan hukum. Itulah salah satu contoh. Masih banyak yang lain, nggak mungkin saya ini hanya sekedar perbandingan saya ceritakan. Bertepatan itu bukan karangan, bukan fiksi, bukan fiktif, tapi saya sendiri mengalaminya di Jawa Timur. Insya Allah, mudah-mudahan nanti di kebun kelapa ini dapat kita berikan secepat mungkin Mahkamah Kelurahannya bisa efektif. Jadi sehingga nanti urusan KDRT laki bini harus urusan ke polisi. Aduh, yang mestinya bisa diselesaikan di RT, di RW nggak bisa di Mahkamah Desa, Mahkamah Kelurahan maksudnya. Kan selesai, tidak harus berurusan. Kalau memang harus pisah-pisah lah, kan kita punya hak. Tidak harus dengan kekerasan. Kita punya hukum positif, kita punya hukum ibu pertiwi. Dapat perlindungan, dapat penyelesaian dengan baik. Inilah yang perlu kita bangun kembali. Mungkin dengan peradaban yang sudah tergerus, akhlakul karimah anak bangsa ini bisa kita pulihkan kembali. Kalau kita melihat sekarang ini, entah dari mana itu berubah. Saya sudah hampir mengetahui ini. Berubah banget adab antara anak terhadap abahnya, atau sebaliknya si abah terhadap anak. Seperti ada jarak di antaranya, padahal darahnya sendiri. Inilah hilangnya budaya-budaya yang kita miliki, adat istiadat itu. Nah, itulah yang perlu saya sampaikan. Mungkin di dalam hal penyampaianku ini ada yang kurang, tentu kita bisa seperti yang saya katakan tadi, dialog. Kira-kira 2 ataupun 3 lembaga nanti di kelurahan ini memang luar biasa. Ada kadarku, ada posbanku, dan terakhir ada penyelesaian terakhir di Mahkamah Kelurahan. Jadi tidak harus berurusan dengan, kita sudah tahu lah, nggak perlu bukan rahasia lagi, berurusan dengan polisi. Ayam yang hilang ikut kambing melayang, itu sudah nggak, itu sudah tidak rahasia. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, dia ini diselesaikan di Mahkamah Kelurahan, insya Allah dapat manfaat. Mungkin kita dapat ibadah, nggak dapat bayaran Pak Lurah nanti di dunia, akhiratnya akan dapat doa. Tapi kalau kita selesaikan ke pengadilan, menang jadi arang, kalah jadi abu, itu udah lumrah. Saya 50 tahun jadi advokat di Jakarta ini. Ini praktek. Makanya saya katakan di ujung umur sekarang udah maghrib Pak Lurah. Dan lagi tidak menjelang maghrib sudah 72. Sudah berarti sudah 10 tahun dapat bonus ini.
insya Allah. Tapi saya nggak kalah juga dengan Pak Lurah kalau untuk tanding di ring maupun lari maraton saya belum kalah walaupun 72. Itu anugerah karena kan dari penampakan hati ini kan wajah ini kalau bersih 5 kali sehari semalam disiram, bahkan 6 kali 7 kali dengan sunnahnya, bersihlah kayak begini. Bersih wajah ini kan bersih pula hatinya. Amin. Nanti kan dosa jauh dari diri. Kan begitu semuanya ibadah. Kira-kira begitu. Aduh. Betul Pak Uraya. Nanti dia dialognya lebih baik. Kalau saya teruskan nanti dia kereta namanya udah maha guru, bukan lagi profesor. Di atasnya lagi maha guru. Udah setengah abad jadi advokat. Itulah kira-kira pengantar 3 lembaga yang didirikan oleh kami, 2 dari Kanwil, 1 dari Pradin. Perkumpulan Advokat Indonesia, mudah-mudahan ini dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, dapat terayungi. Artinya, maksudnya kita tidak takut lagi hidup di bumi Betawi ini ataupun di bumi yang lain. Kalau sekarang kan kita takut berurusan dengan pihak polisi. Jangan kalian, saya 50 tahun jadi advokat, begitu dipanggil polisi, astagfirullahaladzim, itu udah langsung hilang keseimbangan. Beberapa tahun yang lalu saya jadi tersangka, walaupun keluar SP3, karena saya nggak malah ditangkap, bisa ketawa terbahak-bahak, aneh anak bangsa ini. Itulah namanya tergerus akhlakul karimah yang sudah tidak ada lagi. Saya kira kita lakukan dialog supaya lebih berkembang. Lagi pula nanti kalau saya terus ngoceh, belum tentu masuk kepada kalian, apalagi ngantuk, ya kan? Tapi kalau saya memberikan mata kuliah dimanapun, justru nggak ada yang ngantuk. Saya ngantuk-ngantuknya kalau saya sudah ngoceh-ngoceh di depan kelas, segar semuanya. Baik, sekian dulu Pak Lurah. Mungkin dipandu MC kita untuk kita dilakukan dialog. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rambe atas masukannya. Untuk selanjutnya saya mau masuk sedikit dulu biar tadi kan udah ngantuk-ngantuk ya Pak. Jam 1 siang memang waktunya padat. Mata mulai berat, ingin bersandar. Supaya rapatnya tetap semangat, coba semua tepuk tangan biar. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya berikan kepada Bapak Yudin selaku Pos Bantum Jakarta Pusat. Pak Kapolri, hormat juga. Sebelum acara dialog, kami dari Pos Bakumadin Jakarta Pusat. Apa itu Pos Bakumadin? Apa bedanya dengan Pos Bankum yang di kelurahan? Itu Pos Bankum itu yang didirikan, yang dikeluarkan SK dari Pak Lurah. Kemudian kalau Pos Bakumadin itu sama seperti LBH, lembaga bantuan hukum pada umumnya, sama, cuma namanya aja Bakumadin. Perkenalkan, nama saya Wahyudin. Kebetulan kami adalah koordinator ketua Bakumadin Jakarta Pusat, yang alhamdulillah sudah dari tahun 2012 sudah MOU dengan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi memberikan pelayanan hukum, jasa hukum terkait litigasi dan litigasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Itu sudah dari tahun 2012 sampai sekarang ini. Mungkin warga Kebun Kelapa sudah ada yang pernah konsultasi ke pengadilan. Mungkin ada, karena ruang lingkupnya pasti di Jakarta Pusat. Apa fungsinya Pos Bakum dan Pos Bantum dan Pos Bakum itu harus perlu bermitra? Karena Pos Bakum pun bermitra dengan Kementerian Hukum dan Pos Bankum pun bermitra dengan hukum. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan Pos Bakum ini di dalamnya ada paralegal dan ada advokat. Atau LB ini di dalam. Cuman yang di Pos Bakum ini yang di kelurahan tidak ada advokatnya. Maka perlu bermitra dengan advokat dan paralegal yang ada di Pos Bakum.
tentu bermitra ini kan kenapa harus jauh-jauh? Kenapa Posbankum Madin Jakarta Pusat ini lebih dekat? Ya karena posisinya kayak kebun ini kan lebih dekat dengan pusat, maka diperlukan mitra. Sehingga untuk Posbankum kelurahan ini diharapkan agar pematangan materi, sehingga pun nantinya ke depannya harus yang tadi disampaikan orang tua kami atau Pak Arop Nambe, nanti para legal itu harus memiliki buku ini, harus memiliki buku ini terkait pemahaman mahkamah yang kayak tadi harusnya dibentuk. Karena apa? Yang tadi sampaikan hukum positif ini kalau berbicara keadilan, saya juga ngenes mendampingin seseorang yang sudah terjadi terdakwa. Ya, ini terkait yang sudah litigasi. Mau nggak mau menjalankan hukum yang tadi warisan Belanda, ya mau nggak mau. Tapi harapannya apa? Yang sekarang lagi yang sudah disampaikan untuk ini, yaitu Mahkamah Desa ini, harapannya apa? Mencegah perkara-perkara baik non litigasi atau litigasi masuk ke ranah yang bersentuhan dengan hukum-hukum kolonial, sehingga dapat terselesaikan di tingkat RT RW dan kelurahan. Seperti yang tadi ada kasus yang terjadi di Surabaya, itu bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, dan itu merupakan terobosan hukum yang apa? Yang mengedepankan adab dan akhlak, bukan mengedepan karena pada intinya orang berbicara keadilan, ya, yang berbuat seperti ini harus dihukum, benar. Tapi kalau berbicara adab, apakah setelah ini selesai? Tidak. Yang tadi disampaikan itu, ada kasus yang di Surabaya, benar. Kalau dia dihukum, dua-duanya rugi. Dua-duanya rugi. Terus keadilan di mana? Kalau terdapat kerugian lebih, tidak ada. Maka saya lebih mengedepankan untuk para legal dari Posbankum ini untuk menambah materinya perlu. Makanya kami siap tadi yang sampaikan pada itu, bahkan untuk membedah kitab undang-undang yang nanti berlaku tahun ini, kami siap untuk hadir tanpa dimungut biaya untuk memberikan sosialisasi. Karena untuk pematangan materi itu harus benar-benar penguasai. Jadi Posbankum itu menjadi tulang punggung di kelurahan Posbankumnya ini, ya, sehingga menampung aspirasi dari masyarakat di wilayah kelurahan Kebon ini. Maka kami sebagai Posbankum Madin Jakarta Pusat yang notabene lebih dekat dengan wilayah di Jakarta Pusat, siap untuk bermitra dengan Posbankum di wilayah Kebon Kelapa ini. Ya, tidak terlepas dari kelurahan ini aja, nanti wilayah kelurahan yang ada di Jakarta Pusat siap untuk bermitra dengan Posbankum di Jakarta Pusat. Nah, paling mungkin perkenalan kami hanya sebatas yang hanya memperkenalkan keberadaan kami ada di Jakarta Pusat, karena sesi selanjutnya sebenarnya sesi untuk berdialog, tanya jawab ya, terkait tadi mekanisme seperti apa, ada mahkamah dia seperti apa, nanti pembentukan silakan dipertanyakan ya, langsung kepada nanti narasumber. Untuk perkenalan kami dari Posbankum Madin Jakarta Pusat cukup sekian. Apabila dari penyampaian kami ada yang kurang dan tidak berkenan berarti para hadirin sekalian, kami besar harapan agar Ibu dapat memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara semua. Saya hanya bertanya kepada Bapak Wahyudi terkait dengan Posbankum. Apakah warga masyarakat yang melaporkan terkait segala masalah hukum, akankah di Posbankum cepat selesaikan di cukup wilayah? Yang kedua, apakah para legal Posbankum akan mendapat seperti diklat atau sosialisasi agar mendapatkan satu materi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah keluarga Kebon Kelapa khususnya secara profesional.
Itu aja Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bapak. Belum perkenalan tadi. Pak Iin. Siapa Pak Iin? Mohon maaf, izin Pak, nama saya Ivan Tia Chandra, Ketua FKDR 2008. Baik Pak Chandra. Iin. Baik, pertanyaannya bagus. Para legal kami yang di belakang itu sudah punya CPLA belum? Sudah pendidikan, sudah keluar sertifikatnya? Belum. Masa aktualisasi Pak selama 3 bulan. Oh iya, jadi belum selesai. Mengenai para legal, itu semua sudah kita lakukan pendidikan. Namanya Parletar. Pendidikan paralel serentak seluruh Indonesia. Itu lamanya, teorinya itu 3 hari ya? 2 hari Pak kemarin. 2 hari. Kemudian yang lama itu adalah aktualisasi. Kemudian setelah nanti, ini sekarang yang di belakang itu ada 5 orang di Kebun Kelapa ini, 2 masih hadir di sini, 3 lagi mungkin berhalangan. Mereka itu nanti setelah selesai aktualisasi akan diberikan sertifikat ditandatangan oleh langsung menteri ya, kalau nggak salah, ataupun kepala BPH dengan gelar CPLA, Certified Paralegal of Legal Age. Itu melalui pendidikan. Namun demikian, walaupun mereka ada melalui pendidikan, tetap di bawah komando kami, di bawah binaan kami. Seperti tadi Bapak Ketua kita, Ketua Wilayah sudah mengatakan, justru di sini di kelurahan ini nggak ada advokatnya. Kamilah nanti beliau yang kemari. Kemudian bagaimana nanti dengan mekanismenya? Nah, itu mungkin pertanyaan saya kembangkan ya Pak. Bagaimana nanti mekanismenya, sistemnya, operasionalnya? Nah, inilah makanya kita koordinasi. Bila nanti ada di sini kita bentuk, yang bekerja itu adalah paralegal. Nanti paralegal ini yang menampung segala sesuatu, dan bila kami dibutuhkan untuk menyelesaikan, kami turun. Kalau ada yang minta duit, tolong lapor ke saya pecat hari itu juga. Mau paralegalnya, mau anggota saya pekerja, karena kami sudah dapat bayaran dari negara. Itu mekanismenya. Mungkin nanti kami juga terbatas personilnya. Kita akan buatkan jam bicara seperti dokter praktek. Nanti kita buatkan praktek di sini di jam bicara. Tentu kita maksimalkan secepatnya. Siapa yang bisa hadir untuk menanggulangi di sini? Namun begitu terbatas, tidak terbatas maksudnya 24 jam kita siap. Paralegal itu kita sudah ajarin kok 24 jam. Kalau dia nggak sanggup lapor sama saya, sudah selesaikan itu. Kenapa? Karena di sini adalah ibadah istiqomah. Bapak Muslim ya? Alhamdulillah. Makanya saya tadi berbahasa Muslim, tahu salah tepat, tidak tepat, sehingga kan nggak tepat pada sasarannya. Oleh karena itulah tugas kami. Karena kenapa demikian? Pak Suhud ataupun dari kami ini adalah rekanannya. Banyak organisasi bantuan hukum, LBH, entah apapun namanya, tapi belum tentu terakreditasi. Tidak semua organisasi bantuan hukum ataupun LBH itu terakreditasi Pak. Yang terakreditasi itu yang dapat kucuran dana dari negara melalui APBN yang akan untuk itu yang dikelola oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia. Yang merekrut kami ini, Posma Komadi. Kebenaran Posma Komadi ini bukan hanya ada di Jakarta Pusat. Alhamdulillah seluruh Nusantara Pak. Kita sudah ada. Pak Lurah tadi nanya, masih sini keluar kota Pak? Oh iya. Karena saya kontrol. Saya tidak mau lembaga saya dirikan bermasalah karena uang, apalagi itu uang rakyat, uang negara. Itu saya kontrol. Dan saya orangnya keras. Nggak ada ampun. Baru-baru ini, seminggu yang lalu saya pecat. Nggak ada itu. Kenapa? Karena bagi
bagi kami ini adalah pengabdian. Kalau cari duit advokat, ada profit istilahnya yang berbayar sekian ratus juta, sekian puluh juta. Kalau perusahaan bapak, perusahaan orang yang berduit datang atau perusahaan yang saya pegang, saya legal konsultannya, saya akan di situ pendapatan. Jadi kita disubsidi silang. Oleh karena itu kembali saya katakan dalam profesi ini bagi kami adalah merupakan pengabdian, bukan merupakan pencarian. Kalau kami mencari tentu menangani perusahaan-perusahaan yang berduit. Tapi karena kami ini istiqomah ingin beribadah, maka kami turut seperti keadaan sekarang yang kita lakukan ini. Kalau saya ceramah hukum, Pak, mohon maaf, bukan mengabur. Bayaran saya sudah 50 ke atas sekali duduk begini. Tapi bukan saya lihat ke sana. Saya memandang Pak Lurah, saya takut Pak Lurah. Mau ajak Pak Lurah seperti begini, buat saya sudah ibadah. Alhamdulillah. Sangat, karena ini adalah doa kalian, mungkin saya bisa bertambah usia. Insya Allah. Saya sangat berbangga hati umur saya 70 tahun sekarang ini. Dan masih berikan kesegaran, kebugaran, bisa berbuat seperti ini. Nah, itulah kira-kira yang dapat saya katakan mengenai mekanisme tadi. Kan sistemnya Posbankum itu ada paralel kita menampung semua persoalan masyarakat. Kalau dia tidak bisa terselesaikan, kita turun. Kemudian yang kelima paralel itu, kalau mereka sudah punya sertifikat sah memperoleh gelar di belakang namanya CPLA, dan dia juga bisa praktek di depan rumahnya itu. Buka pelang, paralel. Siapa namanya, Mas? Paralelnya mana? Coba berdiri dulu paralel dulu. Coba berdiri, saya lihat wajahnya. Ya, ini dia di paralel kita ya. Namanya siapa, Mas? Maju. Oh, diri lo. Ini paralelnya. Saya Erwin, paralegal dari Kelurahan Posbankum, Kelurahan Kebun Kelapa. Nama Erwin Pasariwa. Pasar Ibu. Pasar 100. Pasar Senen. Saya paralegal dari baik, terima kasih. Sebelahnya Pak, belum kenalin. Diri. Nama saya Amalia Sahardini. Saya paralegal dari Posbankum Kelurahan Kebun Kelapa. Baik, terima kasih para legal. Nanti mereka ini kalau sudah menerima sertifikat, sudah bisa buka pelang praktek hukum mereka melayani di sana. Kalau tentunya di sana dia praktek, dia menarik biaya, aku nggak bisa larang. Kenapa? Hak dia. Tapi kalau dia praktek di sini membantu Pak Lurah, dia minta uang kepada masyarakat, laporkan ke saya suruhkan dipecat. Selesai. Jelas ya? Jelas. Itu mekanisme dan sistemnya. Dan nanti mungkin juga mereka dapat jaminan dapat honorarium. Makanya insya Allah tanggal 31 ada MOU Kanwil dengan gubernur. Mungkin ada ke sana. Kira-kira begitu, sudah cukup luas. Mungkin kita berikan kesempatan lain untuk menyapa ada yang setuju nggak? Setuju. Nah, itu satu suara lah. Siapa nggak mau senang? Pak Nurnya juga ingin mau jadi raja kok. Loh, zaman dulu memang demikian, tapi bukan raja sebutannya di Betawi menurut adat namanya sultan. Kan kita kenal Sultan Fatahillah, Betawi asli, walaupun orang Banten. Kita juga di mana kita mau dipijak, kita harus tahu sejarah. Kira-kira begitu kan. Mungkin ada lagi, silakan. Silakan tanya apa saja mengenai hukum, tapi jangan tanya ekonomi, jangan tanya politik juga. Sepanjang ilmu hukum apapun kalian tanya, saya bisa jelaskan. Mengenai 3 lembaga tadi sudah saya terangkan, mengenai Kadarkum, mengenai Posbankum, mengenai Mahkamah Kelurahan. Nah sekarang apa yang masih kurang jelas bagi bapak-bapak ibu sekalian? Silakan. Atau Pak Lurah ada yang mau mengajukan pertanyaan, Pak? Silakan, Pak. Kayaknya
antara lagi mikir kali Pak. Pak RW 1 ada yang mau ditanyakan Pak? Cukup ya. Itu tadi yang disampaikan Pak Ketua Pradin bahwa kita sudah punya posbankum ya, sudah punya posbankum melalui paralegal tadi. Ada 5 orang, Bu Erwin, 2 diantaranya yang hadir adalah Bu Erwin dan ibunya. Pak Erwin, Pak Erwin. Pak Erwin dan Bulia. Jadi kalau memang besok permasalahan itu selalu ada Pak, permasalahan itu selalu ada, baik itu yang nyampe di kelurahan ataupun diselesaikan di tingkat paling bawah. Karena memang prinsipnya Pak RT, Bu RT, Pak RW itu selalu berkutat dengan warga. Jadi kalau misalnya Bu RT, Pak RT ada permasalahan di wilayah, saya selalu menyampaikan sebisa mungkin tidak selesaikan di tingkat RT, supaya nggak melebar. Ketika itu sudah tidak bisa diselesaikan di tingkat RT, kita naikkan ke tingkat RW Pak. Ya, betul. Nah, ketika itu sudah tidak bisa di tingkat RW, baru kemudian kita sampaikan di bahas di tingkat kelurahan. Ketika itu sudah sampai di tingkat kelurahan, otomatis semua pihak terlibat. Pasti Dimas kita undang, Babinsa kita undang, Satpol PP kita undang, FKDM kita undang. Formasi lengkap pokoknya Pak, kalau sudah sampai tingkat kelurahan. Nah, sebenarnya kalau sudah sampai tingkat kelurahan itu menjadi sesuatu yang apa namanya ya? Kalau memang bisa selesai di bawah, kenapa harus sampai atas? Iya, Pak? betul. Nah, itu juga yang kita wanti-wanti. Termasuk kalau permasalahan hukum, kalau memang bisa melalui hukum apa namanya, hukum adat tadi ya Pak ya? Iya. Hukum Ibu pertiwi, kenapa kita harus pakai hukum positif gitu? Kalau memang kita bisa selesaikan di tingkatan maksimal di kelurahan, tidak perlu kita lanjutkan di tingkat pengadilan dan kepolisian. Karena apalagi kita yang selama ini semuanya bertetangga, kita saling mengenal, kemudian juga apa namanya saling membutuhkan gitu ya, satu sama lain, sehingga mudah-mudahan semua permasalahan, apalagi ketika nanti dibentuk mahkamah kelurahan, itu bisa berjalan dengan efektif. Nah, satu mungkin pertanyaan saya Pak, ketika itu saya didaulat, katakanlah ditugaskan, sebenarnya tugas lurah itu cukup banyak, dari 30 sekarang 36 kementerian itu semuanya di kelurahan Pak. Betul. Ujung-ujungnya. Iya benar. Termasuk juga yang permasalahan hukum seperti ini. Nah, ketika saya ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan itu, apakah posisi saya sebagai lurah apa namanya? Harus jadi hakimnya. Iya. Tidak. Atau mungkin bisa diwakilkan oleh apa namanya? Yang tadi Pak, anggota-anggota yang lain untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan sifatnya ketika misalnya itu sudah diputuskan, apakah perlu dokumen resmi gitu, apakah nanti sudah pernyataan atau apa gitu, atau cukup hanya sekedar jabat tangan saja gitu loh Pak. Karena memang permasalahan hukum itu kompleks dan kadang-kadang tidak suka, tidak puas di tingkat RW, bisa naik lagi ke tingkat kelurahan gitu. Maka tingkat kelurahan sudah selesai, kita anggap selesai, kemudian bisa saja dia karena kurang puas, masih ada yang mengganjal, dinaikin lagi ke tingkat pengadilan. Nah, mungkin itu Pak, apakah peran saya bisa digantikan atau itu secara apa namanya langsung melekat ke diri saya sebagai lurah. Artinya ketika saya nggak hadir, apakah bisa katakanlah mungkin anggota paralegal yang menyelesaikan, atau mungkin tadi anggota hakim yang tadi mungkin Dimas, Babinsa dan Bu Sekretaris Lurah, atau anggota lainnya yang mungkin bisa menyelesaikan. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik, pertanyaan Pak Lurah bagus sekali, supaya kita juga sama-sama mendengar penjelasan di sini bahwa mahkamah kelurahan itu tidak mesti, Pak Lurah tadi sudah saya katakan awal juga, mekanismenya, metodenya, bahwa mahkamah kelurahan itu kan, lurah itu sudah saya jelaskan, 2 jabatan melekat. Tadi Pak Lurah juga mengatakan 36 kementerian semua fokus hanya Pak Lurah. Makanya mereka Pak Lurah itu diberikan wewenang yang seluas-luasnya.
jabatan diemban sama dia 2 pejabat administrator juga pejabat tun. Oleh karena itu, makanya dalam mekanisme Mahkamah Kelurahan tidak mesti Pak Lurah mengadilinya. Dan walaupun terjadi juga konflik interest, artinya karena yang bersiteru yang mau diadilin itu adalah saudaranya, dia secara automatically harus mengundurkan diri. Karena tugasnya Pak Lurah itu sangat banyak. Mungkin di dunia ini paling tinggi tugas kesibukan Pak Lurah lah. Di mana-mana itu. Bukan hanya di Indonesia. Yang namanya Pak Lurah, Pak Kades itu paling tersibuk di dunia. Karena langsung yang ngurusin rakyatnya. Oleh karena itu, makanya di sini ada, kalau sudah berdiri dalam bentuk SK, pembentukan SK itu nanti disusun instrumennya, siapa personilnya, dan hasilnya adalah putusan. Tidak hanya sekedar ngomong-ngomong salah selamat, enggak. Tadi saya katakan tadi, awal sudah aku jelaskan, putusan Mahkamah Kelurahan final dan binding, final dan mengikat. Saya jangan berbahasa hukum lah, jangan. Ini final dan mengikat. Tidak ada di negara manapun, apalagi di Indonesia ini, 2 ajas mengadili satu perkara, nggak mungkin. Kalau sudah ajas di Mahkamah Kelurahan diputus, tentu tidak bisa lagi diadili di pengadilan. Sudah final, sudah mengikat. Dan itu sudah diatur hukumnya. Yang terjadi kan saya katakan tadi itu, sadar kita tidak sadar, kita akan memakai hukum positif, hukum kafir untuk hukum feodal. Tapi ingat juga bapak-bapak sekalian, saya ingatkan sekali lagi, paling terberat sanksi hukum adat daripada hukum positif. Ingat itu. Ini pun terjadi juga. Sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Wah, luar biasa. Satu desa, itu saya monitor langsung soalnya. Putus dan tertangani kepala desa putusannya. Apa sanksinya? Keluar dari desa itu. Berat. Persoalan apa? Persoalan anak. Anaknya nakal, sudah diingatkan, sudah berkali-kali, semua rusak dibikin anaknya. Enggak mungkin cuma satu putusan kepala desa. Tidak sanggup lagi orang tuanya, berarti bukan lagi dia berhabitat tinggal di desa ini, keluar sebagai warga. Berat itu. Kalau ibaratnya saya korupsi 1 triliun, sudah ada Pak Ketua LKM, sudah ada matematikanya Pak. Matematikanya itu ini saya korupsi 1 triliun nih, sudah ada matematikanya, paling kena 10 tahun. Nanti di pengadilan tinggi kurang dong Pak, kurang separuh. Kasasi kurang lagi, akhirnya dari 1 triliun tinggal separuh lagi, boleh lah. Inilah yang terjadi. Paling ironinya hukum positif, hukum kafir tadi, hukum feodal itu. Saya punya anak, kerjanya maling terus, seperti tadi Pak Lurah bilang, menyolong-nyolong itu. Ketangkap, diadili, diputus 6 bulan. Pak Lurah, kok nggak kelihatan? Oh, lagi sekolah ke Bandung Pak Lurah, padahal di sekolah kan ke Cipinang kan. Di mana kapoknya? Enggak kapok dia jadinya kan. Saya juga kewalahan, gimana lagi? Nggak ada yang mau suruh anaknya maling nyolong, itu nggak ada itu. Itu kejadian ini. Akhirnya dengan adanya mahkamah desa, ini bukan kelurahan lagi di desa ini. Mahkamah desa, sang orang tua malu, diadili di desanya itu bahwa anaknya maling 2 kali. Jadi berturut-turut yang ngadu, dan buktinya ada, saksinya ada. Sang orang tua
dengan istrinya hengkang dari situ. Berat nggak sanksinya Bu? Berat kan? Hati-hati, hukum adat itu paling berat daripada hukum Ibu Pertiwi, soalnya jahat tapi baik. Nggak ada duanya di muka bumi ini karena kita lahir dari rahimnya. Tapi yang kejam kalau menerapkan hukum, itu namanya hukum adat. Seperti tadi itu, dua tiga orang ngadu ke mahkamah, anaknya nyolong. Aduh, akhirnya dia malu, kita pindah dari sini deh. Pindah, mereka langsung kabur. Itulah namanya hukum Ibu Pertiwi, hukum adat yang kita adu. Sehingga kenyamanan, ketenteraman, ketenangan di lingkungan masyarakat sendiri kita akan temukan. Ada kedamaian, ada betul-betul bermasyarakat itu baik dan baik, bagus. Makanya kita jauhkan, kita pakailah Ibu Pertiwi. Insya Allah ini sudah berjalan. Ini Pak Lurah, mohon maaf tadi awal tidak saya mulai. Sebenarnya ini kami rancang Peradit itu kongres tanggal 30 Agustus 2024. Dalam kongres saya ini sudah waktu itu umurku 71 masuk 72. Saya bilang, tolong jangan lagi saya jadi ketua umum. Ini beliau, ini orang ini enggak, saya enggak dulu ada dari kali-kali orangnya. Nangis. Langsung air matanya keluar. Ini anak saya nih, putri saya nih. Waduh, semua gila keseimbangan. Maksud kalian apa? Janganlah dulu ditinggal, lanjutkanlah dulu berdoa 1 periode lagi. Jadilah kami kongres, dipilihlah dari saya seperti sekarang. Oleh karena itu dalam hasil putusan kongres mengamanatkan untuk segera membangun hukum. Kita menyambut dengan baik apapun nanti asta citanya, apapun yang diperbuat oleh rejim yang berkuasa, karena kita sudah 80 tahun merdeka, kita wujud nyatakan dalam segala perjuangan. Nah, kita dilibatkan, anggota-anggota kita duduk sama beliau, kita arahkan jadilah asta cita Prabowo Subianto yang sekarang. Itu ceritanya. Kemudian menindaklanjuti itu kami rapat nasional, rapat kerja nasional 17 April. Ya, 17 April ya. 17 April kami rakernas dengan tema maksimalisasi wujudkan mahkamah desa dan kelurahan seluruh Indonesia. Gitu Pak Lurah. Jadi begitu selesai rakernas, kami uji nyatakan, kami susun buku ini, bikin buku ini cuma 21 hari persis selesai untuk dibagikan kepada Pak Lurah nanti sama Ibu Sekel petugas di sini, sehingga nanti inilah pedoman untuk mahkamah kelurahan, mahkamah desa itu. Dan sudah beberapa kelurahan, sudah beberapa desa berjalan, karena anggota Peradit itu tersebar seluruh Nusantara, bukan hanya di Jakarta tapi seluruh Nusantara. Itulah tugas saya sebagai ketua umum untuk memberikan pembinaan kepada mereka. Insya Allah bulan depan saya juga punya kampung, punya tanah kelahiran. Saya juga pulang kampung, masa itu di kampung saya sendiri. Itu apalagi yang namanya di kampung Tanah Batak sana, waduh, adatnya keras. Tuh, Erwin Pasari. Mana dia tadi Pak Erwin itu? Masih kelahiran sana kamu? Tuh, bilang sama dia kafir, paling dia senyum. Tapi kalau kau bilang sama dia manusia tidak beradat kamu, nyawa menantikan belayar. Utang bagi dia 7 turunan itu. Itulah kentalnya adat istiadat Batak. Kristalisasinya masih ada, asalkan kelahiran sana. Beda lah pula dia dengan anak saya. Anak saya dibilang kafir, malah dia marah. Dibilang tidak beradat, malah dia senyum, karena dia nggak tahu adat. Inilah perlu kita bangun ke depan, supaya beradat tetap. Adat itu budaya, bukan perekat bangsa, perekat keluarga dan sebagainya. Kita kembalikanlah kita kepada jati diri kita. Tidak harus memakai hukum impor dari luar. Kita jangan terkecoh karena, makanya Pak, gelar saya tidak, semua yang kota-kota saya, dokumen saya tanda tangani mereka, saya akan jajan, enggak pernah pakai gelar. Saya harapkan pakai gelar. Kenapa demikian? Kadang ilmu itu bukan menguntungkan bagi sesama manusia, akan merugikan dia. Barakallah, karena saya memperdalam hukum Islam. Saya tahu betul. Makanya saya haramkan. Begitu saya
pelajari lebih dalam hukum Islam, subhanallah. Berarti ini adalah ria yang tidak manfaatnya. Menjadi beban buat saya. Mendingan saya hapus. Saya tidak pakai gelar lagi. Cukup nama saya Advokat Ropak Undram. Itu yang populer. Saya kira begitu. Mekanisme tadi apa dikatakan Pak Lurah sudah dia Pak Lurah tadi kan tidak harus Pak Lurah yang mengadili. Mungkin juga dia konflik interest di dalamnya. Bisa juga mengundurkan diri. Yang bekerja itu kan 7 hakim ditetapkan nanti siapa. Tapi kami adalah sebagai tata laksananya nanti itu dari pos Pakumadi. Karena kami yang tahu hukum, tahu strategi, tahu hukum acaranya segala macam. Kebenaran saya menulis buku namanya Hukum Acara Perdata Lengkap. Itu dipakai oleh seluruh petinggi-petinggi penegak hukum di Republik ini. Namanya sebutin bukunya Ropak Undram, Hukum Acara Perdata Lengkap pasti tahu. Hakim Agung juga pakai buku saya. Hakim tinggi, hakim pengadilan seluruh Indonesia. Itu jadi sehingga anggota-anggota saya sudahlah di mana dalam praktek-praktek hukumnya nggak pernah saya mengajari bagaimana nyogok hakim. Nggak. Itu saya pantangkan. Apalagi itu saya pantau kok. Udah setengah abad kita di pengadilan itu Pak. Apapun patah jarum pun kita di pengadilan udah hafal. Nah, ini yang penting. Makanya dengan harapan secepat mungkin dibentuk Pak Lurah. Di sini kita praktekkan nanti di sini insya Allah. Udah banyak, sudah tak terhingga laporan dari anggota-anggota saya membentuk mahkamah desa, mahkamah kelurahan, hasilnya sangat positif sekali. Kira-kira begitu Pak Lurah. Silakan dilanjutkan. Pendekatan pada saat tersebut saya persilakan. Sebelumnya, diserahkan dulu Oh, siap. foto kamera, dokumen. Ibu Sekel, mana Ibu Sekel kita? Tangan dulu. Pak. Ayo. Ayo, Pak. Itu 2, 3. 2, 3. Dah. Silakan. Sedikit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subot. Yang di belakang sana, sampai pakai baju putih, rekan saya Barat Pemidana. Ada 2 lagi rekan kami ke sini karena sedang menyusun MOU berkenaan dengan persetujuan antara Menteri Hukum dan DKI. MOU-nya itu antara pihak wali kota dan kami hukum disaksikan dengan Menteri Hukum dan Gubernur wali kota, 5 wali kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Kami dalam pembentukan pos bantuan hukum yang ada di kelurahan ini berempat. Jadi petugas yang khusus untuk melakukan pendampingan dan penguatan pos bantuan hukum itu ada 4. Kami ketuk pintu setiap kantor kelurahan. Kami datangin, kami mohon izin, kami minta pada setiap kelurahan agar dapat membentuk pos bantuan hukum. Karena pembentukan pos bantuan hukum ini harus diresmi dan diizinkan oleh lurah. Karena yang tugas begitu berat, karena lurah harus memikirkan operasionalnya. Dan bagaimana paralegal yang emang seniornya itu mendapatkan amanah dan mendapatkan juga kepercayaan dari lurah untuk melakukan penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi. Ini kalau secara non litigasi contohnya mediasi. Nah, alhamdulillah dari 44 kelurahan Jakarta Pusat, alhamdulillah seluruhnya sudah terbentuk pos bantuan hukum. Dan di kelurahan Kebon Kelapa ini juga ada Ojak, Papadu dan Banjar. Mungkin tapi sudah diiklankan semua ya PT-nya? Belum, Pak, baru 2 orang. Baru 2 orang, nanti mudah-mudahan insya Allah kalau tahun depan ada pembukaan tingkat paralel lagi bisa ikut. Kurang itu.
kurang bayar bisa apa lagi beda 5. Nah, ini paling banyak 10. Berapa harganya Pak Lurah? 10.000 minimal 10. Siap, Jen. Ntar saya daftar Pak. Kalau kita lihat ini sebagian itu adalah mahasiswa ya. Masih muda-muda ini, kalau saya lihat juga masih muda-muda nih. Program masih terus ya. Pak Rambe, mohon izin sebelumnya, ini momen ini suatu momen buat kami, itu momen kehormatan kehadiran Pak Rambe. Beberapa tempat di kelurahan lain yang kami sosialisasi itu belum tentu bisa kami hadirkan Pak LBH yang terakreditasi pada kelurahan lain. Ada kami sendiri yang turun dan kami sendiri yang mendorong para legal yang ayo kita kenalan dengan LBH. Di DKI ini memang ada 53 LBH yang kita akreditasi, maksudnya sudah MOU dengan kita yang akan kita biayai untuk hadir di tengah-tengah Bapak Ibu membela permasalahan. Nah, kalau kita sedikit aja kita perlu nggak sih Pak persidangan litigasi oleh LBH? Contoh gini, ini bukan suatu perumpamaan, ini kejadian seorang ibu yang sudah ditinggalkan lama oleh seorang suami. Jadi ini kejadian di Senin. Ibu ini sudah melahirkan, bapaknya itu belum sempat menggendong bayinya, meninggalkan dan sudah sejauh 5 tahun. Ada yang sesungguhnya nih buat istri. Dia korban, tapi dia terkunci secara hukum. Dia tidak bisa apa. Mau nikah lagi nggak bisa. Karena apa? Belum dibuatkannya status perceraian atau gugat cerai ke pengadilan. Atau perbuatan hukum yang paling kecil apa? Gadein emas, saya bilang Pak, waktu itu nggak bisa gadein emas karena pada saat itu penggadaian status saya masih menikah, walaupun 5 tahun sudah ditinggalkan secara fisik oleh suaminya yang tanggung jawab. Ya korban ADRT, jadi penelantaran itu masuk keluar dari ADRT juga. Juga dia terusik secara hukum. Dia mau akad sendiri juga bisa. Menikah lagi nggak bisa, makanya melalui LBH ini tidak semua yang bernasib itu dengan kemampuan ekonomi yang memadai. Kami tidak ada biaya Pak untuk sewa lawyer masa keluar dan atau bahkan kami melakukan gugat cerai sendiri pun caranya nggak tahu. Makanya negara ini hadir, kami bersama pemerintah dengan LBH dan para itu hadir di tengah-tengah masyarakat Bapak Ibu untuk melakukan pembelaan, untuk melakukan pendampingan barang mana yang tadi berbuat itu tadi dan secara hukum terbukti tidak bisa melakukan tidak lagi karena kesusahan itu ada, hadirlah LBH yang sudah kami percaya dengan MOU dengan sudah terakreditasi oleh pemerintah. Nah, alhamdulillah hari ini sosialisasi kami datang juga para legal bisa bertemu juga dengan LBH yang kami percayai, yang luar biasanya ketua umumnya lagi hadir Pak. Izin Pak. Ini yang emang belum pernah Pak Lurah, belum pernah baru ini ketua umumnya hadir. Nah, izin para BO sedikit saja mau kasih waktu, mumpung ada para legal juga. Kadang di klub 3 hari kemarin itu juga belum terakomodir, menurut kami itu terlalu singkat Pak. Untuk mereka untuk melakukan upaya-upaya non-litigasi seperti penyelesaian mediasi agar mereka itu bisa penyelesaian tanpa jalur pengadilan. Kami melalui momen ini saya ingin bertanya Pak Rambe, bagaimana sih kiat-kiat pada saat kita melakukan mediasi terhadap case yang datang nih Pak? Kalau saya lihat sih Pak Rambe, bagaimana kiat-kiat agar bisa seperti Pak Rambe, para legal ini ada Pak. Jadi ini juga jadi ilmu buat saya selaku penyuluh. Ya, para legal ini tidak hanya sebatas adalah dan sebatas Pak. Jadi aktualisasi bagaimana mereka menghadapi. Jadi mungkin pertanyaan saya Bu ya, ada Pak Rambe, pertanyaan terakhir juga Pak Lurah ini kalau orang sekaligus untuk dan mohon para legal perhatikan dengan sesama bagaimana Pak Rambe atau kiat-kiat Pak Rambe dalam bisa menyelesaikan permasalahan yang hadir mediasi agar tidak sampai ke pengadilan. Jadi Pak Rambe, dari saya sekian Pak Lurah.
siap. Akan tapi yang hadirin kita pun hadir di sini karena sebagai aparat ya, bukan perangkat. Sekali lagi yang kita ada dalam ruangan ini ada perangkat dan juga ada apa tadi saya bilang? Aparat. Nah, kalau perangkat tentu staf kelurahan ini. Kalau aparat tentu di sini adalah RT dan RW. Jadi oleh karena itu dalam rangka menyelesaikan sesuatu masalah konflik, jangan kau usah jauh-jauh suami istri. Saya ulang sekali lagi, suami istri terjadi perselisihan, mungkin sudah menjurus ataupun terjadi KDRT. Nah, kalau kepada para leha khususnya dan kita pada umumnya di ruangan ini mengantisipasi yang demikian, apa yang kita harus lakukan? Jangan yang sudah menjadi api kita kompor-komporin lagi, kita siram lagi bensin, itu tidak demikian. Justru tugas kita bagaimana caranya agar supaya api yang sudah menyala kita bisa padamkan. Setidak-tidaknya cukuplah berasap tapi jangan sampai menimbul nyala. Kalau sudah timbul nyala itu apapun sulit untuk mengatasinya. Alhamdulillah saya sebagai advokat 50 tahun terakhir, dari sekian ratus perkara setangani itu yang datang ke kantor saya ataupun saya praktek, mungkin 10%-nya ke pengadilan. Selebihnya dapat saya selesaikan. Tentu dalam hal ini dua hal. Satu, cara tentang kita ini kan punya keyakinan, kepercayaan apapun agamanya, khususnya bagi muslim. Mana ada musuh di muka bumi ini bagi seorang muslim. Bahkan beda keyakinan pun seorang Islam mengatakan bagimu agamamu, bagiku agamaku. Dengan demikian dari pernyataan dari firman Allah tadi, berarti kan gak ada musuh, gak ada perselisihan. Itulah yang mau kita lakukan kepada yang terjadi, yang saya katakan paling sering terjadi rumah tangga. Karena ini di kota besar. Saya juga laki-laki tidak luput melihat perempuan yang lebih halus, lebih montok, lebih segala macam. Itu namanya laki-laki. Kita jangan munafik lah laki-laki. Iya kan? Jadi kan kajian. Demikian juga perempuan. Mungkin hal yang sama, karena Allah memberikan kepada manusia itu diberikan syahwat. Itulah bedanya manusia dengan hewan. Kita jangan menjadi hewan karena syahwat. Pertanyaan saya, hewan, mohon maaf Pak Lurah, binatang punya syahwat nggak? Punya. Nggak, kata siapa punya? Nggak ada syahwat binatang, hewan nggak ada syahwatnya itu. Yang punya syahwat adalah manusia. Kalau dia punya syahwat, pasti dia punya rasa malu. Mana ada malunya binatang, hewan. Itu namanya syahwat. Bahasa Arab. Kebenaran saya memperdalam untuk Islam tadi saya katakan. Apakah kita mau sama? Nah, hal-hal pendekatan yang demikian itu kalau datang, tolong perhatikan para legal dan hadirin yang ada di sini, aparat kelurahan ini memperhatikan hal yang begitu. Jangan lagi sudah kita melihat menyala-nyala, kita siram pula apa bensin lagi, wah itu jadilah. Justru bagaimana kita memadamkan. Bila mana kejadian malam tunggulah siang. Kan berarti kan ada waktu, perleng waktunya untuk adem. Barulah kita lakukan. Kenapa harus terjadi? Itu satu. Ini orang lain, tidak, saya pribadi. Semua orang mengatakan, maksud saya kerabat saya. Kenapa? Saya ganteng. Apa bilang saya jelek? Cece. Begitu juga almarhumah istri saya, cantik. Dia jalan ke kiri memang sudah punya itu habitatnya, kerjanya. Saya jalan ke kanan, apa kata orang sebentar lagi cerai itu. Alhamdulillah kami pisah dengan hanya kematian. Semua orang banyak
mengatakan, wih, kenapa? Kita kan kalau melangkah dari rumah itu dengan membaca syahadat, membaca salawat, insya Allah jauh dari iblis setan. Kan ini yang perlu. Begitu juga lah pengalaman Bapak sebagai aparat kelurahan. Kita lihat keluarganya melakukan pendekatan dengan cara pertama tadi, dengan keyakinan. Kemudian dengan pendekatan kedua, perkara apapun ini masalahnya, masalah cara kedua ini, lakukan pendekatan itu kan tidak ada masalah nggak dapat diselesaikan. Itulah yang saya lakukan praktek 50 tahun terakhir menjadi advokat. Makanya syarat ibaratnya volume perkara saya tanganin 100. Kenapa? Karena saya tarik sendiri kepada diri saya. Dengan dua cara tadi, padamkan dulu apinya, setidak-tidaknya tidak menyala walaupun ada asap-asapnya. Kan asap itu kan tidak tahu gesekan dari mana. Tapi nyala, hentikan. Insya Allah selesai itu tuntas. Itu pengalaman untuk para legal kita. Nanti juga barangkali di sini lebih dalam, lebih jauh Pak Suhud. Kalau dalam waktu dekat ini bisa Pak Nur tadi bisik-bisik kapan kita bentuk, secepatnya bentuk. Nanti kita akan bimbing di sini. Hakim-hakim 7 hakim nanti di sini kita bimbing. Ini caranya, ini caranya, ini caranya. Jadi sehingga nanti penyelesaian perkara itu tuntas seluruhnya. Terlebih-lebih lagi mengenai kemarin saya kebenaran di Kelurahan Pisang Baru turun hal seperti begini. Banyak mengajukan pertanyaan tentang sengketa waris. Allahu Akbar. Bedanya bukan 1-2. Mungkin kalau narasumbernya itu kemarin nggak berpengalaman, itu kacau itu. Bablas. Tapi alhamdulillah karena di sini sudah setengah abad jadi advokat dan juga sudah bukan kelahiran Jakarta yang penuh dengan adat istiadat. Itu kemarin saya jelaskan. Menjelaskan sengketa waris itu kemarin hampir saya lihat jam saya 70 menit. Karena semua penanya hadir. Begitu saya jelaskan, datang lagi pertanyaan. Saya jelaskan, datang lagi pertanyaan. Pada akhirnya kemarin, supaya redam Pak Lurah, saya tidak cerita orang lain. Saya tentang sengketa waris. Persoalannya adalah mengenai paroid. Paroid ini sangat berat sekali. Ini pada diri saya sendiri saya ceritakan, baru diam semua. Ini bukan orang lain, saya ceritakan sekarang. Orang Batak dikenal dengan adat kristal. Ini anak saya perempuan. Ini bukan lagi anak saya dari segi adat. Dia sudah diambil oleh suaminya. Dengan demikian, harta saya dia tidak boleh lagi kebagian. Itu orang Batak. Dibenarkan gak itu Pak menurut Pak Roy? Enggak kan? Pak Lurah, Pak Ketua. Putra saya loh, putri saya loh ini. Dia gak boleh lagi kebagian. Menurut adat Batak, namanya anak perempuan itu sudah namanya dilepas, sudah dijual, sudah ikut suaminya, ikut marga suaminya. Gak boleh lagi dapat kebagian. Begitulah saya dengan nambur saya apa namanya tuh. Saya punya ayah, dia punya kakak perempuan, empoknya. Setelah saya memperdalam di perantau di Jakarta ini, waduh, bahaya orang tua saya, bahaya paman saya. Kenapa? Dia punya saudara perempuan, udah kebagian. Nggak dibagi itu warisan di pirai-pirai itu. Memang adat kami begitu. Tapi kan kalau hukum agama bertentangan dengan hukum adat, ya tentu kita pilih hukum adat, agama dong. Kita harus sisihkan hukum adatnya. Adat itu kan kebiasaan, itu kan bisa dirubah. Tapi kalau firman Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang bisa berubah? Titik aja nggak bisa kita ganti. Apalagi tanda baris, apalagi tanda idoh, mau bilang mullah. Saya bilang nggak bisa. Akhirnya saya pulang kampung, saya temuin bibi saya itu, empoknya ayah saya, saudara saya semua, anak-anak paman saya kumpulin. Apapun risikonya kita harus tanggung jawab. Kalian nggak punya, saya tanggung jawab. Saya take over semua. Kita harus berserah kepada nambur, istilah di kampung kami itu nambur. Bibi itu nambur.
kita harus percaya sama Namboro. Suruh Namboro kita itu pilih harta bapaknya mau di mana dia, berikan bagiannya. Karena itu paroid. Paroid itu kan hukumnya sangat berat. Ayahku tersiksa di alam barzah, di alam kubur, paman-pamanku hanya karena paroid bapaknya tidak diberikan kepada perempuan. Itu hukum paroid. Akhirnya kami datang, kalau salah kamu udah besarin ini. Inilah, saya udah besarin. Dia bawa, dibujuk rayu sama dia, dirayu-rayu. Akhirnya dia ngomong, mau bicara begini, bapak mau bicara begini, gini, kak, katanya. Akhirnya mau, kami ajak bicara. Terus kumpulkan anaknya. Kami bicara, kami jelaskan, ini hukumnya. Saya sudah pulang dari perantauan, hukumnya begini, Namboro. Silakan Namboro mau minta sawah di mana, kebun di mana, ambil. Dia bilang, saya ini. Alhamdulillah silakan. Tapi dengan sangat kagetnya Pak Lurah. Hanya beberapa saat dia terima dengan tangis angkukannya itu, kalau bahasa kampung itu namanya andung. Langsung dia menjerit, kuserahkan kembali harta ayahku itu kepada kalian, bagianku tulus ikhlas, kalian kembalilah itu. Coba. Pintu rumah saya. Dengan demikian ayah saya, paman-paman saya sudah terhapus seluruh. Mereka sudah tenang di alam barzah. Itulah hukum paroid. Itulah kemarin saya jelaskan di Pisangan baru diam semua. Segitu gencarnya. Mungkin di sana masih banyak Betawinya ya Pak Lurah. Masih banyak Betawi di Pisangan Baru itu. Betawi semua itu, waduh, saya diserang. Setelah saya jelaskan seperti demikian, inilah hukum paroid. Paroid dalam bahasa. Paroid kalau orang kita. Ini persoalan hukum. Akhirnya sudah jelas seluruhnya, kembali ke cerita kepada saya. Itulah hukumnya, harus apapun alasannya saya harus tanggung jawab. Karena saya paling tinggi pendidikannya. Kebenaran saudara-saudara saya pun sudah siap, ready. Waduh, kalau di kampung saya itu kalau sudah harta sawah kebun itu karena nyawanya bisa melayang, tapi tidak semua dapat saya antisipasi. Saya bilang, saya tanggung jawab. Kalau memang harus tebus, kita tebus. Kalau memang itu maunya, kita berikan. Alhamdulillah, bibi saya ini dengan tangisan angkukannya, dia kembalikan semua katanya. Allahu Akbar. Kita luar biasa. Nah dengan demikian, dengan ketulusan keikhlasannya, tuntas semua, hanya ijab kabul, dapat seluruh teratasi. Nah kira-kira begitu salah satu contoh nanti di Mahkamah Kelurahan ini kita terapkan. Jadi sehingga sengketa sudah yang disengketakan warisannya cuma secuil, perkaranya harus ke pengadilan agama. Pengadilan agamanya di Rawasari. Berapa ongkos dari sini ke sana, berapa lamanya, biaya dikeluarkan berapa. Mungkin warisan yang disengketakan pun kurang daripada ongkos transport. Itu sah. Tadi awal sudah saya katakan, seperti tadi ada mengenai pidana. Kalau bahasa kerennya restoratif justice, nanti bisa kita selesaikan di sini. Sudah saya berikan juga, saya jelaskan tadi. Lebih berat sanksinya kalau diselesaikan, diputus di Mahkamah Kelurahan ini daripada sanksi 2-3 bulan di penjara. Itu bisa ditutupi. Tadi sudah saya berikan alasannya. Pak Lurah di mana? Oh, lagi belajar ke Bandung. Padahal belajarnya di Cipinang. Saya nggak ada kapoknya. Tapi kalau dia pilih di sini, tetangganya sehingga keluarganya mengetahui, wah itu Lurah sudah jadi ini. Malu, ada rasa malu. Ini kita membuat kembali adab, membuat kembali membangun akhlak yang sudah berantakan, hancur lebur yang demikian ini. Nggak punya akhlak lagi kita di semua ini. Semua kejar dunia ini hanya materi. Mungkin kalian bilang lagi balikannya apa, rakyat karena sudah tua, nah ini enggak juga. Saya juga masih mau materi, tapi suatu sebab yang halal. Jangan karena menghalalkan semua cara. Itu tujuan saya. Saya kira dengan 2 cara tadi, mungkin lebih pendekatan lagi nanti. Itulah gunanya Mahkamah Kelurahan itu sebagai jendela hukum, penerangan hukum, penyuluhan hukum dengan aktivitas Mahkamah Kelurahan dengan pos bankumnya, maka seluruh warga ini bisa menyadari hak dan kewajibannya.
Saya kira demikian sudah jelas. Kita karena sudah ada panggilan tadi, saya lebih tak dipanggil tadi itu daripada dipanggil Pak Lurah atau dipanggil polisi. Kalau panggilan yang tadi itu nggak dapat ditawar-tawarin. Saya kira terima kasih Pak. Baik, terima kasih dan dari Kemenkumham. Bapak Ibu, saya secara pribadi Pak dan mewakili perangkat wilayah semuanya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang disampaikan pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja Bapak Ibu, karena sudah cukup sore. Ini mungkin sebelum bubar kita foto bersama dulu ya Pak. Di sini aja kalau duduk. Tutup doa dulu Pak Ustadz. Oh, untuk doa. Baik. Mohon supaya berkah. ya. Untuk supaya ditutup, saya kembalikan ke MC silakan. Langsung aja Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Lurah, Pak Rambe sebentar ini. 2 menit Pak. Ya, hadirin semua. Kata Gus Dur, orang yang melanggar hukum itu orang yang tahu hukum. Betul. Karena dia melanggar hukum, dia tahu cara pembersihan dan pengalihannya. Betul. Maka orang yang pandai, orang yang cerdas, itu orang yang selalu mengalah demi maslahatan akhirat. Kata Pak Wahyudin tadi, benar pun salah, apalagi salah, lebih salah lagi. Di dunia tidak ada orang yang adil, nanti hanya di akhirat yang adil. Sesuai dengan Al-Quran di surat Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulutmu terkunci. Sekarang bisa mengatakan A jadi B, B jadi C, dan seterusnya. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tanganmu akan berbicara nanti. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki-kakimu akan menjadi saksi apa yang kamu perbuat. Maka di akhirat, alaihissallahu bi ahkamil hakim. Cukup hanya Allah yang hakim paling adil. Maka di dunia ini, kata Pak Rambe tadi, gak ada orang yang jujur, gak ada orang yang adil. Kata Imam Al-Ghazali, al-adlu wa huwal wudu'u syai' fi makani. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tapi orang salah pasti mencari pembenaran, sehingga tidak ada tempat untuk adil itu sendiri. Orang yang benar apalagi akan menjadi kuat untuk mempertahankan kebenarannya. Cukup sekian Pak Rambe, ini sebagai motivasi saja. Mari kita akhiri acara sosialisasi fungsi pos Bankum di kelurahan ini. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi permasalahan di khususnya kelurahan Kebun bisa terselesaikan dengan musyawarah, jangan sampai ke pengadilan. Kata Hotman Sitompul itu makanya dia kaya. Kemarin di podcastnya itu kan, dia tidak mau hukum itu sampai ke pengadilan. Dia kaya karena dengan musyawarah antara pihak satu dan pihak kedua, dimusyawarahkan di tempat itu, sehingga
Yang namanya khutbah kaya raya karena bisa menyatukan masalah tanpa di pengadilan. Mari kita akhiri dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikaramadil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham wa ya kashifal gham ya man 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma in kana ihsanan wasi'an wa syi'an muhsin. Allahumma rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batil batil warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukilah kami barang yang hak, barang yang benar itu benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjalaninya ya Allah. Dan tunjukilah kami barang yang batil itu batil, batil yang haram itu haram, dan berikan kekuatan kami untuk meninggalkannya ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.